Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Martia Bakti. Selamat bergabung di sekolah yang berkualitas atas dasar iman dan takwa. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Tia. Ibu akan mengajar mata pelajaran biologi. Di kelas 10 semester 1 ini kita akan mulai dengan materi ruang lingkup biologi. Dan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang harus kita tempuh adalah menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, pada video kali ini kita akan bahas materi ruang lingkup biologi dan tingkatan organisasi kehidupan. Sebelum masuk materi, coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Iya, bagaimana anak-anak setelah kalian menyaksikan video, tentunya kalian lihat berbagai macam makhluk hidup ya, mulai dari yang mikroorganisme yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan juga organisme yang makroskopis atau organisme yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, disinilah dipelajarin di biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari yang mikroskopik atau yang tidak terlihat oleh mata telanjang sampai yang makroskopik, semua dipelajarin di biologi. Kalau di SMP kalian belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, di sana ada termasuk pelajaran kimia, fisika, biologi, tapi ketika di SMA mata pelajaran IPA akan berdiri sendiri. Jadi nanti ada pelajaran kimia sendiri, biologi sendiri, fisika sendiri, tidak tergabung ke dalam pelajaran IPA ya. Jadi semoga kalian bisa memahaminya dengan baik pelajaran biologi karena sangat menarik tentang kehidupan kita sendiri dan lingkungan, sehingga kamu bisa memanfaatkan pelajaran biologi dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Kalian tadi sudah lihat videonya ya. Semoga bisa menginspirasi kalau biologi itu ilmu yang seperti apa. Kita mulai di sini, nanti ada sejarah perkembangan biologi, ruang lingkup biologi. Ya, ini untuk pertemuan kali ini kita untuk 2 ini saja dulu. Ini nanti untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita awali dengan sejarah perkembangan biologi. Berawal dari tahun 1016 ditemukan mikroskop cahaya oleh Anthony van Leeuwenhoek.
Dan muncul penemuan lainnya yaitu beberapa vaksin seperti vaksin cacar oleh Edwin Jenner, kemudian perkembangan bakteriologi oleh Louis Pasteur, dan penemuan metode pengembangbiakan bakteri di laboratorium oleh Robert Koch. Ruang lingkup biologi. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos artinya adalah pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup kita belajar di sini. Kenapa kita harus belajar biologi? Karena biologi sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Dan dengan memahami biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar, menyelesaikan berbagai masalah, lebih bijak terhadap lingkungan. Oke, next. Apa saja yang menjadi objek-objek kajian biologi? Biologi merupakan bidang ilmu yang sangat luas dari bagian IPA serta mencakup berbagai cabang bidang ilmu. Biologi mempelajari kehidupan pada berbagai tingkatan organisasi, mulai yang paling sederhana yaitu molekul, membentuk sel, sel membentuk jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, sampai bioma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tentang molekul. Molekul ini adalah bagian terkecil yang tidak bisa terpisahkan dari senyawa murni, memiliki ciri unik kimia dan fisika, terdiri atas 2 atau lebih ikatan atom. Ya, ini molekul. Kemudian selanjutnya, molekul ini akan membentuk sel. Sel adalah komponen terkecil dari setiap makhluk hidup. Nanti akan dipelajari di kelas 11 untuk lebih lanjutnya. Oke, itu contoh dari sel, gambarnya ya, ini sel pada tumbuhan. Lanjut, sel akan menyusun berbagai jaringan. Jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya jaringan pembuluh dan jaringan otot. Ilmunya adalah histologi. Nah, ini adalah contoh jaringan pada tumbuhan. Lanjut, tingkatan yang selanjutnya yaitu organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berfungsi menjalankan fungsi yang sama. Oke, organ. Contohnya apa saja organ? Kalau pada tanaman berarti organ akar, batang, dan daun. Kalau pada manusia dan hewan misalnya mata atau jantung. Next, selanjutnya adalah tingkatan sistem organ. Berbagai macam organ menyusun sistem yang sama. Misalnya, sistem pernafasan. Contohnya organnya adalah mulai dari hidung, trakea atau tenggorokan sampai ke paru ya. Kemudian sistem organ ini akan bersatu membentuk individu yang bersifat tunggal. Contohnya di sini adalah 1 ekor gorila, 1 pohon, tanaman, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya adalah kumpulan spesies yang sejenis. Di sini kata kuncinya adalah spesies yang sejenis, dan itu adalah populasi. Jadi misalnya di sini kita lihat ada populasi jerapah karena ada 2 lebih spesies. Kemudian ada populasi kuda zebra ya. Sedangkan kalau komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang berbeda jenis yang menetap di lingkungan yang sama. Lanjut, masih semangat ya. Selanjutnya adalah ekosistem. Di ekosistem ada komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, lanjut. Dan yang paling terakhir yaitu bioma. Bioma ini sangat luas ya. Contohnya adalah bioma padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan lain-lainnya. Oke, sekarang adalah cabang biologi. Biologi itu seperti pohon, jadi memiliki cabang-cabang yang sangat banyak ya. Di sini kita lihat banyak sekali cabang-cabangnya. Nanti bisa kalian cari sendiri apa masing-masing ilmunya ini ya. Jadi nanti bisa kalian literasi lagi dari berbagai sumber. Oke. Nah, terakhir yaitu manfaat biologi. Di sini yang pasti untuk memecahkan berbagai macam permasalahan ya, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Bab 1 part yang pertama sudah kita selesaikan.
Semoga kalian paham atas materi yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah tugas berupa video. Ada 2 video di sini. Kalian dari video tersebut harus mengidentifikasi cabang biologi apa saja yang terlibat beserta penjelasannya. Nanti tugas akan dikumpulkan di Google Classroom, tapi videonya kalian lihat di video Ibu ini ya. Indonesia is a promising robust nation better than other emerging countries. Health-conscious Indonesians is on the rise. Their desire and aspiration for better living increases the need for healthy and quality goods. YOYC believes in the natural power of dairy to bring people the perfect balance of great taste and abundant nutrition. The Indonesian YOYC factory is gearing to produce 3 categories of yogurt, fermented milk drink, yogurt drink, and yogurt dessert to fulfill the needs of Indonesian consumers from all ages. YOYC supports every Indonesian to lead a healthy life and to achieve more. Be creative, innovative, and productive. YOYC empowers you and your beloved family to be healthy and enjoying every day to the fullest.